Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمرب روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Al-Faqih Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tubuh ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Mercoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha lan utawi pira-pira sunah hay'ate salat Jumat iku arba'u khisalin ana petang perkara. Suci iku al-ghuslu adus, nomor loro wa tangdhiful jasadi lan berseni jasad, berseni badan. Nomor kali walbasus siyabi lan nganggo dodot albidi kang putih, wa ahdudurfi lan ngetok kuku, watibu lan gawe wangi-wangian. Jadi al-ghuslu wa tandhiful jasadi, adus dan membersihkan tubuh. Nomor 2 memakai pakaian putih. Nomor 3 memotong kuku. Nomor 4 memakai wewangian. Ini adalah sunnah-sunnah hayat dari sholat Jum'ah. Para hadirin rahimakumullah, hari Jum'ah niku dikatakan dalam Islam adalah Sayyidul Ayyam, rojone dino, penghulu hari-hari, nggih, penghulu hari-hari. Mengapa dikatakan Jum'ah? Sebagian riwayat mengatakan dari kata jamaah, berkumpul. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa alaihissalam itu ketemu kembali setelah berpisah ratusan tahun, berkumpul kembali dan bertemu di Jabal Rahmah Arafah. Sebagian ulama mengatakan sebab hari Jum'ah adalah hari wafatnya Nabi Adam, terkait dengan kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Para hadirin rahimakumullah, sebab hari Jum'ah niku memang gak lepas dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Wonten riwayat hadis saking sahabat Abu Lubabah bin Abdul Mundir al-Badri radhiyallahu an, yang wafat pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib pada usia 80 tahun. Niki riwayat dari Imam Hajar al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir, dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ada kisah tentang hari Jumat terkait Nabi Adam. Juga riwayat dari Imam Ahmad atau Imam Hambali rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Dan juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Qazvin, Iran. Dan juga ini ada termaktub dalam riwayat Imam Syafi'i rahimahullah. Napa hadise? Sayyidul Ayyam adalah hari Jum'ah, seagung-agung hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih mulia dari hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Niki hari Jum'ah, Pak. Nggih. Makanya hari Jum'ah itu banyak keutamaan yang sangat luar biasa yang tidak harus kita tinggalkan. Ada 5 kejadian dalam hadis itu. Napa? Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia di hari Jumat.
diturunkan di tanah Hindustan, tanah Hindi. Allah mewafatkan Nabi Adam juga hari Jumat, ya. Dan doa-doa dikabulkan pada hari Jumat. Dan hari inilah hari yang ditunggu oleh angin, oleh bumi, oleh langit, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai, dan seluruh alam angkasa raya itu mencintai dan selalu menunggu hari Jumat. Dan mereka juga was-was sebab hari Jumat adalah hari terjadinya kiamat. Niki hadis Kanjeng Nabi dawawa. Nah, kemudian ada kisah lagi ketika kita ada jenazah, kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kuburkan, dan diberi patok kuburannya. Dan kenapa takbir jenazah 4 kali? Itu semua terkait dengan kisah Nabi Adam alaihis salam. Sebiasa ngedusi mayit kudu ngerti niki kisah niki, nggih. Nah, kisah niki niku wonten dan kitab Qasasul Anbiya karangannya Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Juga wonten nang kitab Sahihul Qasasul Nabawi karangannya Syekh Umar Abdullah Al-Ashqar rahimahullah sing wafat tahun 2012 Masehi yang lalu. Napa riwayate niku ternyata diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama sahabat Ubay bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu an, ya, sing wafat tahun 649 Masehi di Baqi Madinah. Hadisnya dawa pasak lempir, cuma kalau Joko terakhir mawon. Ketika Allah mau mencabut nyawa Nabi Adam, niku malaikat sowan rumiyin. Oh, sowan, Pak. Coba awak dhewe ngoten nggih. Sadurunge mati, malaikat sowan nang kita. Assalamualaikum ya fulan. Sinten? Malaikat maut. Napa badhe nyabut nyawa jenengan sik sarapan durung enten ana sik. Nah, eco nggih. Nah, ketika Nabi Adam disowani kali malaikat niku siap punan. Memang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dicabutlah nyawa Nabi Adam. Dan kemudian para malaikat memandikan jenazah Nabi Adam. Kemudian malaikat-malaikat mengkafani Nabi Adam. Kemudian malaikat-malaikat mengkubur ke liang lahat jenazah Nabi Adam. Dan setelah itu memberikan patok ya, waktu di atas kubur Nabi Adam. Dan juga ketika memandikan diberi wewangian. Kemudian anak turun Nabi Adam dikumpul kabeh oleh malaikat Jibril. Anak turun Nabi Adam. Inilah cara-cara ketika sampeyan semua ada yang meninggal. Berarti proses pemandian jenazah sampai penguburan, penyolatan dan sebagainya itu semua syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Budaya sadurunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diajari, dicontoni kali malaikat. Pernah dengar? Tidak pernah. Alhamdulillah. Oh, ngoten ceritane niki. Para hadirin rahimakumullah, sejak itulah kemudian nggih Bani Adam anak turun sampai kita sekarang ini cara-caranya hampir sama, dari mulai memandikan, memberi wangi-wangian, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, kemudian menguburkan, sama. Dono bedane, cuma gaya-gayanya berbeda antar wilayah. Situ tutup yang lihate ambek kayu. Nek menganti mereka ambek apa?
Pring lho Pak, sing gawe sesek niku kadang-kadang kalau soy macam-macam budaya. Tapi hakikatnya cara-cara ini diajarkan langsung oleh malaikat Gusti Allah. Dan malaikat Gusti Allah gak mungkin Pak kecuali diperintah kali Allah Subhanahu wa taala. Niki kemuliaan Bani Adam nggih, disolati, dikafani dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian hadis niku yang cerita wau Nabi Adam salate dikubur niku wonten dalam kitab Musnad Ahmad. Hadis riwayat Imam Hambali rahimahullah. Wonten kitab Musnad Ziyadah Musnad anaknya Imam Hambali, Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahullah sing wafat tahun 98 Masehi. 908 Masehi. Kuatah sebenarnya dalam kitab-kitab para ulama salaf. Dan kisah malaikat mengajarkan, mempraktekkan, menyolati, mengkafani tadi itu menurut kesimpulan dari Imam Ibnu Katsir al-Syafi'i rahimahullah, hadis itu sanadnya sahih. Walaupun ada sebagian orang mengatakan dhaif, tapi kita pegang ulama kita, sebab Imam Ibnu Katsir adalah ulama bermadzhab Syafi'i. Abad 13 nggih. Juga wonten dalam kitab yang lain. Kisah ini kata Imam Ali Al-Haythami As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1404 Masehi nggih, di Mesir, dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Mamba'ul Fawaid, beliau mengatakan tegas bahwa hadis tadi, kisah tadi adalah sahih. Wonten malih Syekh Abdullah Al-Asqar niku mengatakan meneliti hadis kisah Nabi Adam meninggal tadi, dikatakan mayoritas ulama hadis mengatakan hadis itu hadis mauquf, bersandar kepada sahabat Kanjeng Nabi. Tetapi beliau Syekh Umar Abdullah Al-Asqar mengatakan, saya teliti hadis itu mengandung kuat potensi marfu'an, bersandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun doaf sampai percaya wae nggih, sampeyan tanglet ngerti ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kenapa takbir salat jenazah ada 4? Ya apa kisahnya? Nggih. Gimana kisahnya? Nggih, terkait Nabi Adam juga ketika wafat. Lan niki wonten riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di Thaif. Ini riwayat ini ada di berbagai kitab ulama. Salah satunya ada dalam kitab Fathul Kabir karangannya Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir. Napa panjang hadisnya, panjang riwayatnya, saya simpulkan begini. Para malaikat ketika mensolati Nabi Adam itu bertakbir 4 kali. Jadi pertama kali senyol jenazah malaikat takbir peng 4. Ditiru oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika mensolat jenazah Sayyidah Fatimah juga 4 takbir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mensolatkan jenazah Abu Bakar As-Siddiq dengan 4 takbir. Kemudian Su'aib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an mensolati jenazah Umar bin Khattab juga dengan 4 takbir. Ini riwayat hadis yang sahih menurut Imam Suyuti rahimahullah. Oh, ana riwayate kabeh. Lek gelem maca. Niku tok mawon lek gelem maca, nomor loro lek iso maca. Sebab kon arokate. Kon arokate. Lah berarti sing enak ngaji, nggih. Enak karek ngerungokno. Niki barokah ngaji, Pak.
Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, lek ngomong-ngomong Nabi Adam sampean nate kepireng di mana kubur Nabi Adam alaihissalam? Ayo. Nah, di mana kubur Nabi Adam alaihissalam? Kalau jumhur ulama ketika Nabi Adam didukno ke surga oleh Allah, masyhur jumhur dalam kitab sejarah ulama turun di daerah India. Melaku sampai 300 tahun sampai tutup Mekah. Arafah ketemu dari ibu Hawa ambek zikir istighfar. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Iku diwaca 300 tahun terus menerus sampeyan sak jam ae durung karuan diwaca ping 100. Mau njaluk mandi donga sampeyan ya Allah. Terus guru kula lek pengen mandi dungane salah satu faktor perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang melicinkan doa kita adalah sedekah. Pengunci kita salat 5 waktu. Iku wonten kitab niku rahasia rezeki. Mafatihur Arzak kitab namine. Kunci-kunci rezeki niku wonten. Kitab niku. Pun balik-balik nggih. Makam Nabi Adam memang versinya banyak, Pak. Cuma dalam kitab yang masyhur wonten 3 versi. Selalu ulama ketika di kitabnya terakhir wallahu a'lam. Satu versi pertama, kuburan beliau ada di pegunungan Hindustan ketika diturunkan dari surga. Lah kemudian ditambah oleh ulama yang lain, bukan di dalam kitab Ibnu Katsir bukan di Hindia. Sebab ketika banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam, semua kubur-kubur Nabi sebelum Nabi Nuh diselamatkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya jasad Nabi Adam digawa Nabi Nuh, ditumpakno brau, dikubur, dipindah di Baitul Maqdis. Di versi pertama. Versi kedua itu dikubur di Jabal Qubais dekat Masjidil Haram. Yang ketiga dikubur di Masjid Ibrahim dekat Palestina. Wallahu a'lam. Oh. Aku melok kiai ini, Pak, kitabe wallahu a'lam niki. Bon, di mana wallahu a'lam? Cuma ulama mengasih tiga versi. Cuma guru saya mengatakan memilih yang ada di Baitul Maqdis, sebab kepala Nabi Adam itu ada di Masjid Ibrahim, kakinya itu ada di bebatuan Masjidil Aqsa. Dawa petang 40 meter mungkin dari itu, Pak. Dawai Nabi Adam alaihis salam. Kalian 60 hasta loh, Pak, panjangnya dalam kitab niku. Tingginya Nabi Adam 60 hasta. Sah-sah sakmene. Nah niki. Samping swidak. Piro dukure Nabi Adam? Wah, wallahu a'lam. Nah pun kok Nabi Adam ya balik nah hukum mandi Jumat kamari-mari mangke. Hukum mandi Jumat bagaimana? Nggih. Mandi Jumat niku hukumnya dari sekian pendapat dikelompokkan 2. Yang pertama, jumhur ulama itu mengatakan sunnah mandi hari Jumat. Yang kedua, ada yang mengatakan wajib mandi sholat Jumat. Ya. Nah, pendapat yang pertama ini jumhur ulama, jumhur ulama termasuk pendapat Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir. Juga pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah sing wafat tahun 774 Masehi di Lebanon.
juga pendapat Imam Ats-Tsauri rahimahullah sing wafat tahun 778 Masehi di Baghdad, termasuk pendapat Imam Hambali, Imam Ahmad rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, termasuk pendapat Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 767 Masehi di Baghdad, dan lain sebagainya. Jumhur ulama, semua ulama salafus soleh berpendapat jumhur bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Ya. Lah keterangan niki wonten dasare sedaya, Pak. Wonten kitab Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sama sunnah. Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1516 Masehi di Mesir, dalam kitab Muhnil Muhtad Syarhul Minhaj sama. Ya, juga wonten keterangan ulama Hambali, Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus, dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi nggih wonten. Ya niki. Urusan niki dari kiai-kiai no, ayo ngapalno kitab-kitab, sebab saiki akeh wong jarang ya belajar kitab-kitab dan sejarah ulama salaf. Kenapa? Sebab saiki akeh wong sing mengaburkan sejarah dan makalah-makalah kitab-kitab ulama salaf. Pun sendika dawuh santri, Pak. Nggih. Nah, ada keterangan ngeten, Pak. Memang ada pendapat siapapun ketika ngincak hari Jumat, masuk hari Jumat tanpa kecuali itu sunnah mandi Jumat. Memang ada hadis yang mengatakan salah satu haknya Allah untuk hamba-hambanya adalah setiap satu pekan, satu minggu, maka disuruh kita mandi hari Jumat, sunnah yang lain. Tapi terkait sholat Jum'ah, ya, siapapun yang menghadiri sholat Jum'ah, baik yang wajib sholat Jum'ah dan nggak wajib sholat Jum'ah, kalau hadir Jumatan maka sunnah mandi Jumat. Laki-laki wajib, ya, gak uzur. Perempuan, anak-anak sunnah, tidak wajib. Nah, yang ini kalau ikut hadir sholat Jum'ah maka terkait hukum sunnah mandi sholat Jum'ah. Jadi kesunahan mandi itu tidak terkait hari Jumatnya, tetapi sampeyan ketika hadir sholat Jumat. Contoh niat sampean ada Jumat, nawaitul ghusla li huduri sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Itu sunnah, niat sunnah dari mazhab Syafi'i. Aku niat adus nekani sholat Jum'ah sunnah lillahi ta'ala. Niku, Pak. Jadi terkait sunnah mandi adalah orang-orang yang berangkat sholat Jum'ah. Loh, apa wong gak Jumatan juga sunnah? Ambil dalil tadi yang lain, ya, juga sahih. Kita, Allah pun punya hak terhadap hamba-hambanya, dan hamba-hambanya wajib menunaikan haknya Allah. Salah satunya adalah mandi satu kali setiap pekan. Jumhur ulama hadis mengatakan dimaksud sepekan adalah hari Jum'ah. Niku nggih. Para hadirin rahimakumullah, wonten dasare. Napa dasare? Dari riwayat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 93 Masehi di Mekkatul Mukarramah. Napa man atal jumu'ata, sapane wong nekani salat Jum'ah, minar rijali wan nisa'i, dari laki-laki dan perempuan, fal yahtasil fil amar, maka mandilah. Loh, kalimatnya man atal jumu'ah, barang siapa yang hadir nekani sholat Jum'ah dari laki-laki dan perempuan, perintah kanjeng Nabi fal yahtasil, maka mandilah. Cetok nggih. Nah, niki. Lah niki hadis niki sahih, Pak.
hadis sahih wonten ten kitab sahih Ibnu Khuzaimah rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi nggih ten Naisabur Iran. Juga wonten tercatat ten kitab sahih Ibnu Hibban rahimahullah sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Juga wonten ten kitab Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur Iran. Dan juga ada riwayat saking Imam Abu Awanah Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 928 Masehi di Ma'la Mekah. Dan semua dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', semua riwayat tadi sanadnya sahih. Bon. Cara mawon sing nang YouTube ngomong dhaif, biarkan. Kita punya keilmuan sendiri, punya kitab-kitab sendiri dari ulama-ulama Syafi'i dan jumhur itu valid kitabnya. Ya, valid. Niki. Nah, kemudian ya, menurut Imam Malik rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah. Niku menurut ulamanya ya, bahwa hukum mandi Jum'ah itu sama dengan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu sama. Ketika mau sholat Jum'ah hadir maka sunnah mandi Jumat. Cuma bedanya kalau mazhab Maliki dalil beda. Tadi mazhab Syafi'i dalile man atal jumu'ata, ngoten nggih. Siapa hadir salat Jumat minar rijal wa nisa falyahtasil. Tapi Imam Malik punya dalil sendiri juga sahih Bukhari Muslim. Napa? Idza jaa ahadukumul jumu'ah, ketika ada seseorang hadir di salat Jumat falyahtasil, maka mandilah. Podo cuma beda redaksi, sama-sama hadis sahih. Kenapa jumhur ulama enggak mengatakan wajib mandi Jumat? Sebab ana riwayat ngeten nggih. Niki riwayat sahabat Samurah bin Jundab nggih Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 677 Masehi di Basrah Irak. Man tawaddoa, sapane wong wudu yaumal jumu'ata ing dalam dinten Jumat wa ni'mat, dan itu baik. Ya, jadi wudu to itu baik. Paham nggih? Baik. Kemudian wa manih tasala, dan barang siapa yang mandi fal ghuslu, maka mandilah. Huwa afdalu, itu lebih baik. Hadis sahih. Berarti ulama jumhur mengatakan sunnah, tidak wajib sebab ono hadis niki ya, lebih baik mandi. Sehingga para ulama niki sepakat Pak jumhur termasuk Imam dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Bar Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol, termasuk Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 980 Masehi, termasuk Imam Nawawi, itu mengatakan sama jumhur ulama, bahkan ittifaqul ulama, ijma'al ulama, sepakat ulama bahwa mandi sholat Jumat itu hukumnya sunnah ya. Dan mereka sepakat mandi sholat Jumat itu bukan syarat sahnya sholat Jumat. Bagi yang tidak mandi maka tidak berdosa. Sebab kita ambil pendapat dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, tetap hukumnya sunnah. Tapi guru kita mengatakan ya, walaupun hayat sunnah, tetapi kalau bisa jangan ditinggalkan, sebab terkait pahala yang luar biasa. Mangke. Lah niki apa pendapat ulama-ulama fikih? Mboten. Termasuk niki pendapat sahabat Ibnu Abbas. Ya sing sunah wae nggih. Pendapat Ibu Aisyah radhiyallahu an. Pendapat Imam Atha bin Abi Rabbah. Pendapat Imam Asy-Sya'bi. Pendapat Imam Ibrahim An-Nakhai.
dan sebagainya, semua adalah ulama salafus soleh yang senior. Jadi hampir ya jumhur ulama salaf itu mengambil pendapat sunnah. Para hadirin rahimakumullah, cuma bedanya sama-sama menghukumi sunnah di dalam mazhab Hanafi lho nggih. Niku agak beda, bahasa tok beda. Napa? Menghukumi bukan sunnah hayat tetapi sunnah muakkad. Lebih dianjurkan mendekati wajib. Mengapa dikatakan oleh ulamanya yang bernama Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi sing wafat tahun 1836 Masehi di Mesir, dalam kitab Raddul Mukhtar Syarah Ad-Durrul Mukhtar itu mengatakan sebab keutamaannya yang luar biasa. Napa keutamaane? Mangke ya penasaran sampean. Lu cak urut Pak, cak urut ya, cak urut. Makanya kalau ndek catatan iki cak urut, lek gak nggo buku ngawur mangke jelas wae. Guru kula ngeten Pak, Kiai Sasori Batu Buereng, santriku kabeh. Lek nang masyarakat meneh sak pinter-pintermu maca kitab di luar kepala, ojo ngaji lek gak nggawa catetan. Ngoten nek guru kula. Lek kaji kitab, lek kaji umum terserah untuk ngaji nggih. Ngaji maksudnya membuka kitab, kedah nggawa catatan. Wedih keliru. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan hukum mandi Jum'ah itu wajib. Wajib. Termasuk pendapat yang diambil oleh jumhur ulama Wahabi. Wajib. Dan sebagian kecil dari mazhab Hambali. Nggih, niku wajib. Termasuk yang wajib bahkan menjadi syarat sah salat Jum'ah adalah mazhab Ad-Dhahiri. Ya, Ad-Dhahiri, Imam Dawud Ad-Dhahiri rahimahullah sing wafat tahun 883 Masehi di Baghdad. Niku awalnya muridnya Imam Syafi'i di Baghdad. Kemudian membentuk mazhab baru yang bernama mazhab Ad-Dhahiri. Nggih. Niku biasa Pak, gurunya Syafi'i, muridnya enggak mazhab dhewe. Pun biasa rumiyin. Saniki mboten geger tok niki bingung kula niki. Jare melok ulama salaf bentuk-bentuk kaya ngene iki misale Syafi'i di murid Dhahiri nggawe mazhab piyambak, gak melok gurune Syafi'i. Imam Syafi'i gurune Maliki, nggawe mazhab Syafi'i, gak padha ambek gurune Maliki. Biasa niku, pun biasa nggih. Sakniki mboten geger mawon ya. Niki pun berhadir rahimakumullah. Di mana waktu awal dan akhir mandi Jum'ah? Nggih. Lah niki para ulama mazhab beda pendapat. Cuma nanti ujung-ujungnya sama. Ya, ada 3 pendapat, Pak. Ya, yang penting waktu mandi Jum'ah itu sebelum sampai berangkat sholat Jum'ah. Ojo kemudian berangkat menjuru jeding masjid sampean adus. Jadi sebelum masuk masjid, sebelum berangkat sholat Jum'ah, itu sunnah mandi Jum'ah. Ya, masa sebelum Jum'ah aku tak adus nang masjid. Sebelum berangkat sholat Jum'ah. Ya. Kan sama. Kita berangkat apalagi, mohon maaf. Marbot masjid. Marbot masjid. Oh, beda. Karena di situ tempatnya. Jadi tempatnya itu di situ. Ya. Nah, sunnahnya itu sebelum berangkat hadisnya wonten tane nggih. Pun kula lanjutaken nggih. Yang pertama, ini jumhur ulama dimulai setelah fajar shadiq nggih sampai mau berangkat sholat Jumat. Niki termasuk pendapat jumhur dari ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali. 3 mazhab niku hampir sama, waktunya sunnah. Artinya sampai adus oleh sunnah mandi Jum'ah
itu setelah fajar shadiq atau subuh nggih, adzan subuh sampai sebelum berangkat salat Jumat. Dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Minhajut Thalibin. Jelas nggih. Beliau mengatakan dalam kitab itu Imam Nawawi apa? Ashabuna, sahabat-sahabat kami, ulama-ulama kami Syafi'i, itu batasnya adalah setelah fajar shadiq dan terakhir sebelum berangkat sholat Jum'ah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua sebelum fajar. Loh, bengi berarti ya, malam Jumat. Niki pendapat sebagai mazhab Hanafi. Nggih. Termasuk pendapat Imam Abu Yusuf Al-Hanafi niku mengatakan sunnah malam Jumat boleh dilakukan sebelum fajar dengan catatan niki angel abot niki. Napa catatane? Lek sebelum fajar kita mandi Jumat, catatannya sampai berangkat Jumat sampai enggak batal. Memang begitu ya, ulama Abu Yusuf Al-Hanafi ngoten dan kitabnya. Nah, kemudian ya, yang ketiga adalah pendapat dari mazhab Maliki yang mengatakan bahwa sunnahnya mandi Jumat adalah orang itu sebelum berangkat sholat Jumat. Niki, jadi termasuk keterangan dari para ulama-ulama Maliki wonten. Jadi sebelum pergi ke masjid sampai nuging griya, kerja nggih, nuging griya mau sholat Jumat sampai adus rumiyin terus berangkat. Maka itu kata mazhab Maliki atau Imam Maliki termasuk sunnah dari mandi sholat Jumat. Lah berkembang zaman, Pak, ya, tambah ke masjid ngoten nggih, tambah ke wong Jumatan, tambah gampang nang masjid, ya. Maka ulama akhirnya juga pendapatnya berbeda, baik dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Apa bedane? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku tetap sepakat sunnah mandi Jumat setelah fajar shadiq dan sebelum berangkat sholat Jumat. Antara itu pas subuh sampai sebelum berangkat, rentang waktu inilah yang dikatakan sunnah. Mari buka. Nah, kemudian ada penjelasan yang lebih utama apa? Lebih utama adalah sebelum berangkat sholat Jumat. Niki pendapat dari Imam Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Muhnil Muhtaj. Juga pendapat Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1392 Masehi. Juga pendapat Imam Al-Bahuti Al-Hambali sing wafat tahun 1641 Masehi di Mesir. Juga pendapat Imam Malik rahimahullah. Niku. Jadi kita ambil ngeten, Pak. Pokoke sak maria subuh sampai berangkat sholat Jumat niki waktu kesunahan sampeyan adus Jumat. Cuma yang lebih afdol kata ulama 4 tadi adalah adus sebelum berangkat sholat Jumat. Itu sudah tercatat kesunahan dari mandi sholat Jumat. Terus pun niate, Pak. Sama niat terus pun tadi ulama-ulama mengatakan sampai hadir Jumatan maka itu sunnah mandi Jumat. Ya. Nah, napa cuma napa niatin niatin Jumatan. Soal niat mandi sholat Jumat napa? Napa itu ghusla li huduril sholatil Jumu'ah sunnatan lillahi ta'ala. Lu gak iso ngono, niat esuk adus dina Jumat sunnah lillahi ta'ala pun. Mengapa kalimat dihuduri sholat? Sebab ulama-ulama fikih itu mensunahkan bagi orang yang berangkat sholat Jumat mandi, kan ngoten. Nggih.
Loh, bagi yang nggak hadir gimana? Ibu-ibu di rumah sebagainya, ada sunnah yang lain. Allah punya hak kesampaian untuk mandi 1 kali sepekan. Oh, enak itu ya. Iki pun. Para hadirin rahimakumullah, saniki terus pundi keutamaan mandi Jumat. Keutamaan mandi Jumat. Niki riwayat sahabat Kanjeng Nabi nggih, dari sahabat Aus bin Aus. Jadi wonten sahabat namanya Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu an sing wafat di Damaskus. Niku dawa hadise, Pak. Sapa sing adus nggih, sapa sing adus kemudian keramas, cuci kepala, anggota tubuh yang lain secara merata, kemudian budal awal waktu. Oh, awal waktu loh, Pak. Berangkat awal waktu, ya kemudian mendapati khutbah pertama, duduk mendekat ke tempat imam, ya kemudian mendengar khutbah dengan diam. Maka Nabi dawuh, setiap langkah kakinya menuju masjid sholat Jumat maka dihitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Termes, Uzbekistan. Ulama mengatakan dhaif, mongko dhaif. Cuma kami murid-murid dari guru-guru aswaja kita ini termasuk apa? Fadhailul a'mal, membangkitkan gairah ibadah kita untuk mendapatkan keutamaan amal. Dapatnya ini bener ya, eco nggih. Saya budal ya oleh poso ambek salat setahun. Penjumat, hati petang Jumatan saulan, petang tahun. Niku mawon wis husnudzon zaman husnudzon ten hati si Kanjeng Nabi. Nomor kali luwih sahih malih, Pak. Riwayat dari Imam Muslim rahimahullah niki dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nasabur Iran. Napa hadise dawa? Barang siapa sing adus sing mandi kemudian datang sholat Jumat lebih awal, kemudian sholat semampunya, sholat sunnah, kemudian mendengar khutbah dengan diam dan khusyuk, kemudian lanjut berjamaah dengan imam, maka dia ghufira lahu baina wa bainal ghufira lahu ma bainahu bainal Jum'atal ukhra, ya dia akan diampun dosanya dari Jumat saat ini sampai Jumat yang akan datang. Sadurunge dilakoni dosane disepuro Gusti Allah. Niki keutamaannya luar biasa. Hadis sahih lho niki Imam Muslim. Jadi ono ulama ustadz yang mengatakan dhaif hadis itu ono enggak hadis lain yang menguatkan yang hampir sama keterangannya, ngoten diterangkan oleh Imam Muslim. Maka setiap langkah kita mandi, teko Jumatan, sholat semampunya sunnah, mendengar khutbah bersama dengan imam, maka ghufira lahu ma bainahu, ya bainal Jumu'atil ukhra, diampun dosanya Jumat ini Jumat ukhra yang akan datang, diampuni Gusti Allah. Cuma ini kalimatnya ghufira, Pak. Ghufira itu akan terjadi maafnya Gusti Allah kalau kita melakukannya. Nah, sampai enggak ngelakoni sesuai perintah hadis Kanjeng Nabi niki, wow, enggak berlaku ghufira. Kalimat ghufira ngoten niku, ghufira lahu, akan diampuni, akan diampuni. Sampai lek ngelakoni kabeh maka diampuni. Niku ada ikhtiar untuk melakukan, nggih. Ada hadis lain, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, hampir sama. Itu sahih juga riwayat Imam Bukhari rahimahullah, cuma ditambah lek beradus berangkat dan sebagainya ditambah gawe wangian. Sahih Imam Bukhari. Loh, jadi sampean titik duwe minyak wangi, Pak.
Ojo minyak nyong-nyong ya men. Minyak wangi. Diolesi titik-titik. Niku masyaallah. Delok niki ngapunten hadise keutamaannya ghufira lahu. Diampuni, akan punya potensi diampuni Gusti Allah. Loh, itu dosa marang Gusti Allah lho nggih. Lah dosa mbek wong-wong sesama enggak iso, Pak. Kudah hakul adami, ya sepuro langsung niku. Pun saged lah hakul adami. Nggih. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah niki sering salah kaprah niki tiyang niku. Nggih. Napa salah kaprahe? Loh, budal sik oleh unta. Budal sik nomor loro oleh napa? Oleh wedhus. Terakhir oleh taeke wedhus. Mboten guyon. Niki sing oleh pahala laksana berkorban ketika kita Jumatan itu ternyata diawali dengan kegiatan manih tasalah, sapa sing gelem adus. Loh, jadi pahala itu akan berlaku diawali dengan mandi, Pak. Manih tasala yaumal jumu'ati guslal janabah. Sopane wong sing adus dinten Jumat kaya adus jinabat tsumma roha, maka dia berangkat. Lek budal awal iku oleh kaya kurban unta. Ngoten hadise. Ya, lek berangkat nomor 2 laksana kurban sapi. Lek berangkat yang ketiga laksana kurban hewan bertanduk, kambing bertanduk. Nggih. Lek berangkat keempat laksana kurban ayam 1 ekor. Lek terakhir ya berangkat ya sampean oleh ndoke ayam. Lek salat tok gak kru khotbah, malaikat nutup bukune, gak kecatet sampean keutamaannya. Berarti hadis itu betul Pak. Sebab niku hadis Bukhari, Muslim. Jadi sampean dapat seolah-olah pahala berkorban sapi, wedhus. Lihat tadi itu ternyata hadisnya diawali man ihtasala, sapane wong sing gelem adus dina Jumat, kemudian seperti adusnya jinabat, kemudian berangkat di awal oleh iki. Nggih. Niku lah sampean gak adus berangkat awal iya gak berlaku, sebab diawali man ihtisalah, sopane wong sing gelem adus. Paham nggih? Lah berlaku unta. Paham nggih? Telas ya? Nah, nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'alal rabbil alamin. Allahumma علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل محيات ومات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.